Selamat siang, bunda-bunda sekalian. Selamat siang, Dokter Tommy. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Mungkin sambil menunggu peserta yang lain ikut join, kita tunggu dulu ya bunda-bunda, mungkin 2 menit lagi, oke?
Baik, bisa kita mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Hermina Solo, bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kelas antenatal care. Nah, ini untuk yang kedua kalinya, nggih. Karena kemarin sudah. Ini untuk yang kedua kalinya. Kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan berisiko tinggi dengan narasumber yaitu Dr. Tommy Febrianto, spesialis obstetrik, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Hermina Solo. Oke. Ya, mungkin nanti untuk acara pada siang hari ini akan terlebih dahulu paparan dari Dr. Tommy, nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab gitu, J. Nanti dari bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat gitu. Nanti akan saya bacakan gitu pada sesi pertanyaan gitu. Nah, nantinya akan dipilih 5 pertanyaan terbaik. Nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik yang akan kami berikan voucher nih, vouchernya menarik untuk bunda-bunda sekalian gitu. Jadi boleh kalau mau bertanya silahkan langsung saja dituliskan di kolom chat begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin dari Dr. Tommy. Selamat siang Dr. Tommy. Ya, selamat siang. Terdengar ya suaranya ya? Kedengaran dok, alhamdulillah. Dokter sehat dok? Sehat ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin dari Dr. Tommy, untuk paparan materinya kami persilakan. Ya, oke. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah dokter. Ya, oke, saya mulai. Selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Tommy Febrianto, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Solo. Siang ini kita akan berdiskusi sejenak mengenai topik kehamilan resiko tinggi. Ya, slide. Apa itu kehamilan resiko tinggi? Ya, jadi tidak semua kehamilan itu berisiko tinggi. Nah, mana saja yang dikatakan kehamilan yang mempunyai risiko tinggi? Siang ini kita akan belajar bersama ya, akan berdiskusi. Ya, slide berikutnya. Definisi dari kehamilan risiko tinggi yaitu suatu kehamilan di mana ibu hamil maupun janin berada dalam risiko kematian ataupun kesakitan selama kehamilannya, persalinannya maupun setelah kelahirannya. Slide. Untuk mengetahui risiko tinggi pada ibu hamil, memang kita biasanya akan melakukan screening saat antenatal care. Kita menggunakan suatu tools atau suatu alat dengan kartu skor yang dinamakan Ujiro Cahyati. Nah, kartu ini seperti apa nanti kita akan bahas di belakang ya. Slide. Ini jadwal ANC atau jadwal pemeriksaan kehamilan selama 9 bulan. Ini sebelum pandemi itu minimal 4 kali sebelum pandemi, yaitu 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga. Tetapi pada zaman pandemi ini, disarankan pada kehamilan yang memiliki resiko rendah, minimal 6 kali pemeriksaan antenatal care. Tetapi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi, bisa lebih dari 6 kali. Ya, slide. Nah, apa itu kartu skor Ujiro Cahyati? Ini merupakan suatu kartu yang mempunyai skor yang digunakan untuk menentukan resiko kehamilan setiap ibu. Jadi, setiap ibu hamil, nanti dengan menggunakan kartu skor ini akan ketahuan, oh kehamilan saya ini masuk ke resiko tinggi atau tidak. Slide berikutnya.
Fungsinya kartu skor Pujiro Cayati yaitu untuk mendeteksi secara dini resiko tinggi pada ibu-ibu hamil. Selain itu untuk memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan, mencatat dan melaporkan keadaan kehamilannya, persalinan, dan masa nifasnya, serta untuk memberi pedoman penyuluhan untuk persalinan yang aman dan berencana. Slide. Nah, ini sedikit agak kecil ya. Jadi pada kartu skor Pujiro Cayati itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Pada kelompok yang pertama, di mana dikelompokkan menjadi ada potensi gawat obstetri. Kelompok yang kedua dikategorikan pada kelompok ada gawat obstetri, dan kelompok yang ketiga dimasukkan dalam kelompok ada gawat darurat obstetri. Nah, mana saja yang termasuk dari kelompok 1, 2, 3, ini ada beberapa skor untuk ibu hamil, yaitu pada kelompok 1 dikelompokkan menjadi ibu yang hamil terlalu muda dengan usia kurang dari 16 tahun, atau terlalu lambat hamil setelah menikah lebih dari 4 tahun, pada ibu-ibu yang terlalu tua hamilnya lebih dari usia 35 tahun, skornya 4, terlalu cepat hamil lagi, jadi jaraknya antara kehamilan pertama dan kedua kurang dari 2 tahun, atau pada ibu-ibu yang terlalu lama hamil lagi, jadi jaraknya kehamilan lebih dari 10 tahun, itu juga termasuk risiko. Terlalu banyak anak, hamil lebih dari 4, terlalu tua untuk mengandung dengan usia lebih dari 35 tahun, pada ibu-ibu yang mempunyai tinggi badan pendek kurang dari 145 cm, pernah gagal kehamilan sebelumnya, atau pada kehamilan sebelumnya dilakukan tindakan versi ekstraksi, manual plasenta, dan diberi infus atau transfusi darah. Nah, pada ibu-ibu yang riwayat operasi, itu skornya 8, itu yang di bold merah itu ya. Nah, sedangkan pada kelompok 2 yang dimana termasuk dalam kelompok ada gawat obstetri, itu pada ibu-ibu yang mempunyai penyakit anemia, di mana HB-nya kurang dari 10, sakit malaria, ada riwayat TBC paru, ada riwayat dekonkordis atau gagal jantung, ada riwayat kencing manis, gula diabetes mellitus, dan pada ibu-ibu yang mempunyai riwayat penyakit menular seksual. Sedangkan pada bengkak pada muka dan tungkai, serta ibu-ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi, itu diberikan skor 4. Hamil kembar juga ada skornya 4. Pada ibu-ibu yang hidramnion atau air ketubannya banyak, ada riwayat bayi mati dalam kandungan, kehamilan lebih bulan, dari HPL itu juga ada skornya 4. Pada ibu yang hamil dengan presentasi sungsang, skornya ternyata 8 ya, ini cukup tinggi. Posisi bayi melintang diberikan skor 8. Pada kelompok yang ketiga, di mana masuk ke dalam kelompok ada gawat darurat obstetri, yaitu antepartum bleeding atau perdarahan saat kehamilan, preeklamsia berat dan eklamsi, itu skornya juga 8. Jadi kartu skor Pujiro Cayati ini untuk menilai masing-masing faktor risiko ibu hamil. Ini termasuk di risiko tinggi atau tidak. Nanti skornya ini akan dijumlah, termasuk kriteria rendah, sedang, atau tinggi. Ya, slide berikutnya.
Pada ibu yang mempunyai gangguan darah, penyakit ginjal kronis, depresi, tekanan darah tinggi atau preeklamsi, HIV/AIDS, penyakit sistema lupus erythematosus, kegemukan dan penyakit tiroid serta diabetes mellitus itu juga termasuk risiko tinggi. Slide. Nah, ini kalau ibu-ibu pada punya buku karya ini sudah familiar ya dengan gambar ini ya. Pada ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 cm, panggulnya tidak sempurna, atau pada pasien yang menderita polio, pada ibu-ibu yang pernah mengalami pendarahan, ibu yang hamil dengan usia lebih dari 35 tahun, ibu yang menderita pusing kepala yang hebat, kehamilan pada ibu di bawah umur kurang dari 20 tahun, termasuk resiko yang dikategorikan resiko tinggi. Ya, slide. Ya, komplikasi pada kehamilan bisa menyebabkan 1, bayi lahir cacat ya. Kemudian diabetes pada kehamilan, diabetes gestasional, perkembangan janinnya yang terhambat, hamil kembar, dan bisa menyebabkan preeklamsia. Ya, slide. Dari skor Pujiro-Cayati tadi itu dibagi menjadi 3 kehamilan resiko rendah, di mana skornya hanya 2. Jadi setelah ibu-ibu mengisi tadi skornya itu akan kelihatan, oh ini ternyata saya resikonya masuk yang resiko rendah. Kalau mempunyai skor antara 6 sampai 10, termasuk dalam kehamilan yang resiko tinggi. Nah, kalau setelah semua skornya itu dijumlah, ternyata lebih dari sama dengan 12, berarti kehamilannya termasuk resiko sangat tinggi. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Ya, slide. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan jika ternyata kehamilan kita ini resikonya tinggi? 1, kita harus memeriksakan diri secara rutin, terutama pada masa-masa awal kehamilan. Konsumsi vitamin hamil secara rutin juga. Jaga berat badan agar tetap normal. Menghentikan kebiasaan yang membahayakan janin. Serta untuk mendeteksi kelainan kromosom pada bayi. Slide. Jadi pada ibu hamil itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Apakah kehamilannya itu normal, resiko, apakah masuk ke dalam resiko rendah, apakah kehamilan ibu itu termasuk dalam resiko tinggi. Nah, ini yang kita harus waspadai kalau kehamilan ibu-ibu ini masuk ke dalam resiko tinggi itu. Ya, slide. Ya, terima kasih ya. Demikian. Boleh diskusi apabila ada yang mau didiskusikan dari para ibu-ibu semua. Oke, baik dokter. Oke, jadi udah ada skor-skornya gitu ya dok ya? Untuk menentukan apakah kehamilan ini termasuk berisiko tinggi atau tidak gitu ya dok ya? Iya. Ya, oke. Mungkin dari bunda-bunda yang ingin bertanya, wah ini sudah masuk banyak pertanyaan dokter. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, J. Oke, ini coba saya bacakan ya dokter untuk pertanyaannya. Ini dari Bunda Ligia Mahrestu. Selamat siang dari Mama Miesha. Dok, ini saya sedang hamil 19 minggu. Kehamilan keempat dengan riwayat SC semua, sesar semua. Apakah ada tips-tips untuk meminimalisir pendarahan atau resiko tinggi pada waktu sesar nanti? Sedangkan jarak untuk jarak ke ukuran ketiga. Sedangkan jarak untuk ketiga 6 bulan langsung isi lagi dok. Oh begitu. Terima kasih. Bagaimana dokter Tommy? Monggo, boleh jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Meisya. Jadi kondisinya Ibu ini hamil yang keempat
dengan bekas operasi kurang dari 2 tahun. Saat ini usia kandungannya 19 minggu. Apakah ada tips untuk mencegah supaya tidak terjadi pendarahan di operasi berikutnya ya? Jadi pertanyaan begitu. Ya saran saya untuk mencegah supaya tidak terjadi pendarahan di kehamilan berikutnya, paling tidak kita harus meningkatkan kadar HB sebelum dilakukan tindakan operasi di saat usia kandungan anterum ya. Lebih bagus kalau HB-nya di atas 12. Caranya, konsumsi rutin tablet penambah darah yang dokter berikan, makan makanan protein hewani, contohnya daging ayam, daging sapi, telur, ikan, hati ayam, hati sapi, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, silakan, jeruk, mangga, jambu, semangka, boleh. Protein nabati juga boleh, sayuran hijau, brokoli, bayam, kangkung, silakan. Dan vitamin asam folat boleh terus rutin diberikan. Hindari minuman teh, karena itu dapat menghambat penyerapan besi pada ibu hamil. Jadi untuk tipsnya, untuk mencegah pendarahan, paling tidak kita harus HB-nya baik dulu sebelum dilakukan tindakan sesar berikutnya. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Semoga menjawab ya dari Mama Meisha. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dokter. Dari Bunda Fitri Hastuti. Pertanyaan untuk Dokter Tommy. Saya baru saja poskuret 5 hari yang lalu. Anak saya 2 dan 1 tahun yang lalu saya riwayat laparotomi. KET. Menurut Dokter Tommy, screening dan pemeriksaan awal apa yang perlu saya lakukan apabila saya hendak program hamil kembali? Berapa jarak amannya saya boleh hamil kembali? Anak saya usia 11 dan 7 tahun. Oh, enggak, dokter. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Fitri Hastuti. Jadi Ibu ini baru poskuret 5 hari yang lalu dan ada riwayat laparotomi KET ya. Jarak aman untuk hamil lagi sebetulnya kalau untuk kuret itu paling tidak kita berikan waktu 3 siklus menstruasi untuk mengistirahatkan dinding rahim yang mengalami perlukan saat kuret tadi itu. Kemudian untuk pemeriksaan awal yang perlu saya lakukan untuk program supaya dapat hamil kembali, pemeriksaan rutin biasanya meliputi darah rutin, gula darah puasa, dan protein biasanya. Jadi belum sampai melakukan pemeriksaan yang lebih seperti TORCH dan lain-lain belum. Nanti dokter akan evaluasi dulu apakah ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan dasar paling 3 itu aja dulu. Jarak amannya sekitar 3 siklus menstruasi atau kurang lebih sekitar 3 bulan untuk hamil kembali setelah poskuretase itu. Ya, oke. Mungkin dari Bunda ada tanggapan, Bunda? Baik, jika tidak ada, mungkin boleh untuk pertanyaan selanjutnya ya, dokter ya? Iya, ini dari Bunda Shebi Imani. Selamat siang, saya Syabika. Dokter, ini saya sedang hamil 19 minggu, maaf. Kehamilan kedua dengan riwayat sesar prematur 34 minggu dan terjadi eklamsi. Apakah ada tips untuk menurunkan resiko saya melahirkan prematur dan eklamsi sedangkan jarak kehamilan saya 20 minggu dari anak saya yang pertama? Terima kasih sebelumnya. Umur saya 25 tahun saat persalinannya tiba-tiba tensi saya 190-an.
Biasanya tensi saya rendah dan perdarahan. Begitu, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Sebi. Jadi pada Ibu Sebi ini resikonya tinggi Bu ya. Tadi kalau di skor itu skornya pernah operasi sesar, 1 skornya 8, dan ada eklamsi. Untuk menurunkan resiko tipsnya ya, Ibu kalau bisa, kalau punya tensi di rumah lebih bagus, punya catatan tensi ya. Jadi dicatat tensinya setiap hari, pagi begitu sebelum aktivitas, berapa dicatat, kemudian kontrol rutin Bu ya, ini harus kontrol rutin, vitaminnya harus minum rutin, vitaminnya bisa kalsium, kemudian biasanya kalau ada riwayat eklamsi begini, dokter akan memberikan aspirin ya, untuk mencegah preeklamsi, vitamin C, dan ada beberapa kasus dengan pemberian vitamin D bisa dicegah dengan bagus. Tetapi memang kalau anak pertamanya eklamsi, ada risiko kehamilan berikutnya akan terjadi berulang. Memang tidak bisa mencegah 100% untuk mencegah terjadinya preeklamsi yang berulang. Untuk persalinan prematur, aktivitasnya coba dikurangin ya. Jadi tidak kencang-kencang dulu sebelum waktunya. Harapannya, karena ini bekas operasi kurang dari 2 tahun, sudah hamil lagi, jadi nanti terminasinya dokter biasanya akan melihat kondisi dulu untuk ibu dan bayinya. Kalau semuanya bagus, baik, tensinya terkontrol, biasanya akan dijadwalkan sekitar usia kandungan 37 minggu. Harapannya tidak berulang, harapannya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Bunda Sabika. Memang preeklamsi ini menjadi banyak apa ya dok, banyak permasalahan yang dirasakan oleh bunda-bunda ya dokter ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Septia Wulandari ya dok. Dokter izin bertanya, sekarang lagi hamil 20 sampai 21 minggu dengan riwayat limfangioma. Anak meninggal di usia 17 hari. Di usia kehamilan tersebut, kalau cek NIPT, termasuk terlambat apa belum ya dok? Ya, terima kasih untuk Ibu Septiana. Ya. Jadi untuk pemeriksaan non-invasif prenatal test atau NIPT ini, itu biasanya dokter akan memeriksa satu usia kandungan sekitar 11-13 minggu. Jadi kalau ibu sudah usia kandungan 20-21 minggu ini, itu disarankan untuk screening USG feto maternal saat usia kandungan sekitar 24-26 minggu. Nah, di Rumah Sakit Hermina ada dokter konsultan feto maternal untuk USG screening feto maternal. Boleh Ibu mencari informasi ya atau dijadwalkan gitu. Oke, nanti mungkin dari Bunda bisa ini ya dokter ya, bisa langsung menghubungi dulu kalau tertarik, mungkin langsung menghubungi call center kami gitu ya dokter ya, di 15004888. Oke. Nah, oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Wah, ini cukup banyak pertanyaan dokter yang masuk. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dok, dari Bunda Santi. Mau tanya dok, kehamilan pertama. Umur kehamilan 39 minggu, berat badan janin 3,5 kilo. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk persalinan. Tips amannya, menunggu kontraksi atau program sesar ya dok, mengingat berat badan janin sudah sebesar itu, ada riwayat PCOS.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Santi. Jadi Ibu ini kehamilan yang pertama dengan usia kandungan 39 minggu, ternyata USG TBC-nya sekitar 3,5 kilo. Ya. Jadi tips amannya itu kalau dari saya pribadi, saya tunggu sampai 40 minggu dulu, kita lihat kalau semuanya baik, pergerakannya bagus, air ketubannya cukup, plasentanya masih baik, belum ada pengapuran, masih kita berikan waktu untuk boleh diusahakan, harapannya bisa lahir normal. Tentunya Ibu juga harus berkonsultasi dengan dokter yang menangani untuk dilakukan pemeriksaan. Ini kira-kira dengan anak pertama segini, kepalanya sudah masuk ke pintu belum? Nah, itu yang harus dipikirkan. Normalnya harusnya sudah masuk ya. Anak pertama 39 minggu harusnya sudah masuk. Jadi jangan keburu-buru untuk operasi, Bu. Kecuali ada indikasi yang memang mengharuskan untuk operasi. Kalau cuma ada riwayat PCOS saja, tidak harus operasi, tidak harus. Sarannya yang lain, banyak buat jalan, silakan. Harapannya dengan Ibu banyak buat jalan, kepalanya bisa mapan masuk ke dalam pintu panggul, kontraksinya semakin sering, terjadi persalinan sebelum HPL. Tuh. Jadi nanti untuk Ibu Santi boleh silakan sharing ya dengan dokter yang memeriksa apakah ini kepalanya sudah masuk atau bagaimana, ketubannya gimana, hari-harinya bagaimana. Itu. Kalau pada kasus ini, kalau saya pribadi masih saya tunggu Bu, 40 minggu dulu paling enggak ya. Itu. Oke, jadi dibanyakin jalan gitu ya, Dok ya. Biar segera ke jalan lahir gitu, Nje. Oke, semoga menjawab, nggih, dari Bunda Santi, atau mungkin Bunda Santi ada tanggapan? Atau mau tanya lagi, Bunda? Boleh. Oke, baik. Selanjutnya ya, Dokter ya. Wah, ini pertanyaan dari Bunda Ngadiem. Pertanyaannya, Dok mau tanya, saya umur 38 tahun. Anak saya baru 1, saya ingin menambah momongan lagi. Saya menstruasi tidak teratur, kadang 2 bulan sekali. Bagaimana ya Dok? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa hamil lagi? Terima kasih. Baik, untuk Ibu Ngadiem, jadi yang jadi masalah pada Ibu ini kan menstruasinya jarang ya, 2 bulan ya. Jadi pada menstruasi yang tidak teratur ini biasanya tidak terjadi ovulasi atau di mana sel telurnya tidak keluar. Jadi saran dari saya diatur dulu menstruasinya. Nah, supaya bisa setiap bulan teratur menstruasinya, minum minuman vitamin, asam folat atau vitamin E boleh silakan. Dan tentunya diperiksakan untuk kandungannya. Kenapa ini kok sampai menstruasinya 2 bulan ini? Apakah cuma karena pengaruh hormonal atau ada sesuatu yang lainnya? Nah, itu harus diperiksakan ke dokter kandungan terdekat ya. Silakan Ibu. Sementara vitamin aja boleh. Vitamin asam folat dan vitamin E itu boleh. Oke, baik. Ya, semoga terjawab. Untuk tadi dijawab dokter sama Bunda Septia yang veto maternal tadi, Dok. Nah, baik, Dok. Kemarin usia 16-17 minggu sudah USG veto maternal di Hermina juga untuk screening. Alhamdulillah dokter tidak menemukan kelainan apapun alias normal. Cuma kadang saya trauma kalau anak saya di kandungan kenapa-kenapa. Gitu katanya. Ya, semoga lancar, aman semua ya Bunda, sehat-sehat semuanya. Amin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Purwanti. Bunda Purwanti Rahayu. Izin bertanya, Dok. Wah, ini ada 3 pertanyaan ya, dokter.
Untuk pertanyaan pertama, persiapan apa saja untuk program hamil dengan riwayat diabetes mellitus dan preeklamsia, Dok? Jawab langsung aja ya untuk Ibu Purwanti ya, pertanyaan pertamanya. Iya, boleh, Dokter. Persiapannya untuk yang mau rencana hamil dengan riwayat DM dan preeklamsi, tentunya kita harus atur dulu kadar gula darahnya terkontrol, ya. Kemudian untuk screening tensi juga, tensinya harus normal dulu. Tuh, jadi harus terkontrol gula darahnya dan juga tensinya. Apabila gula darahnya masih tinggi ya kita berikan obat-obat untuk penurun gula. Kalau tensinya tinggi kita berikan obat-obat hipertensi. Untuk pemeriksaan lainnya, pemeriksaan darah boleh, gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP boleh untuk screening DM-nya. Untuk preeklamsianya cukup monitoring tensi aja dulu. Untuk yang kedua, usia kehamilan berapa cacat janin bisa diketahui melalui USG, Dok? Biasanya pada usia kandungan 11-13 minggu itu untuk menilai sindrom Down, biasanya untuk melihat tebal tengkuk di belakang leher janin atau istilahnya nukal transulensi itu bisa kelihatan. Kalau dia menebal, dia mengarah ke arah situ, ke arah sindrom Down. Tapi kalau untuk cacat janin, yang dimaksud mungkin kelainan mayor ya, itu biasanya sekitar 16-18 minggu itu sudah tampak. Ada beberapa yang sudah muncul, ada yang munculnya di akhir biasanya. Kemudian untuk pertanyaan yang Pertanyaan ketiga, seberapa batas bisa lahir normal pada penderita dengan hemoroid, Dok? Oke, sebetulnya hemoroid itu bukan merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan seksiosesar. Jadi pada ibu hamil itu memang kebanyakan akan menderita hemoroid. Jadi hemoroid bukan harus sesar, tidak. Ada yang bisa lahir normal, bisa. Tapi memang pada ibu hamil yang menderita hemoroid, apabila melahirkan per vaginam, lukanya mengenai hemoroidnya, perdarahannya biasanya lebih banyak dan nyerinya lebih hebat dibanding yang tanpa hemoroid. Jadi jangan khawatir, Bu. Kalau hemoroid aja belum tentu harus operasi. Oke, jadi nggak selalu ya, Dokter ya? Jadi masih bisa normal ya, Dok? Ya. Oke, semoga terjawab, Bu Purwanti. Oke, lanjut ya, Dokter. Dari Bunda Zakiyah Amalia. Selamat siang, Dok. Saya sedang hamil 11 minggu 6 hari. Ini kehamilan yang keempat di usia saya 23 tahun. Kehamilan pertama, bayi saya ada kelainan kromosom dan meninggal di dalam kandungan pada usia kehamilan 30 minggu. Hamil kedua tahun 2019 dengan kondisi hasil lab protein urin positif. Kemudian melahirkan di usia kehamilan 41 minggu dengan tindakan induksi dan tekanan darah sampai 200. Tapi alhamdulillah anak saya sehat sampai sekarang. Kemudian hamil ketiga kemarin saya dikurat bulan April saat usia kehamilan 8 minggu karena jatuh dan terjadi pendarahan. Nah, di hamil kali ini kemarin saat usia kehamilan 11 minggu, saya USG hanya kelihatan kantong saja. Kata Dokter Nuri di kelas ANC kemarin, bisa jadi karena salah hitung atau hamil kosong. Apakah itu berbahaya, Dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya pada Ibu Sakia. Jadi memang kalau secara teori di mana penentuan usia kehamilan itu ditentukan berdasarkan dari haid pertama menstruasi terakhir dengan syarat satu, siklus menstruasinya teratur kurang lebih sekitar 28 hari. Yang kedua, ibunya yakin ingat tanggal mens pertama terakhirnya.
Kalau Ibu yakin dihitung dari HPHT sudah sekitar 11 minggu, memang secara teori harusnya usia kandungan 11 minggu sudah tampak embrio beserta dengan denyut jantungnya. Tetapi saat usia kandungan 11 minggu ternyata baru kelihatan kantongnya saja, kita akan lihat diameter kantongnya biasanya. Kalau diameter kantongnya lebih dari 2,5 cm dan belum tampak embrionya atau calon janin, memang lebih mengarah ke arah hamil yang kosong atau bladed ovum. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir, biasanya dokter akan menilai ulang perkembangannya selama 2 minggu ke depan. Apabila dalam waktu 2 minggu ternyata kok masih belum ada perubahan atau tidak tampak calon embrionya, baru bisa ditegakkan itu hamil kosong. Jadi saran saya ditunggu dulu selama 2 minggu, kemudian diperiksakan USG ulang, dibandingkan dengan USG yang pertama tadi itu. Oke, jadi ditunggu dulu 2 minggu gitu, Jeh, Dok. Nanti di USG lagi gitu, Jeh. Oke, baik. Ya, semoga menjawab pertanyaannya, Jeh, Ibu. Nanti kalau mau sharing lagi boleh dituliskan di kolom chat, nanti saya bacakan gitu. Oke. Selanjutnya ya dokter ya. Untuk pertanyaan dari Bunda Mustika. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Saya sedang hamil pertama, usia kehamilan 16 sampai 17 minggu. 16 sampai 17 minggu ya. Berdasarkan skor yang sudah dijelaskan, kehamilan saya termasuk resiko rendah. Namun hasil pengukuran lila, saya masih kurang dari 2,3,5. Hasil pemeriksaan USG dokter dan pemeriksaan bidan kehamilan saya termasuk normal. Bagaimana caranya untuk mempertahankan kehamilan saya supaya tidak berisiko tinggi sampai dengan persalinan nanti, Dok? Apakah ada tips-tipsnya? Terima kasih. Bagaimana, dokter? Ini lilanya ya, Dok. 2,3,5. Ya. Terima kasih kepada Ibu Mustika. Ya, bersyukur ini kehamilannya Ibu saat ini usia 16-17 minggu, dari skornya yang tadi saya jelaskan masuk ke dalam resiko rendah. Saran saya, tipsnya ya, 1, diusahakan teratur rutin kontrol Bu ya, baik ke ibu bidan maupun ke dokter untuk dilakukan tindakan USG. 1. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, vitamin hamilnya harus rutin ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap, gula darah puasa, dan minimal ada protein urinnya. Serta dilihat tensinya ya. Setiap kontrol kan pasti akan ditensi. Nanti dilihat tensinya ini bagaimana. Mungkin tipsnya itu aja untuk Ibu Mustika. Harapannya sampai persalinan lancar semuanya, tidak masuk ke resiko tinggi. Ya, oke, baik. Oke, dokter. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Eksanti, dokter. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, saya sedang hamil kedua, 21 sampai 22 minggu. Pada saat hamil pertama, saya kuret dengan kondisi bladed ovum. Untuk kehamilan kedua ini, pada saat umur 15 sampai 17 minggu kemarin, keluar bercak-bercak darah sedikit, tapi hanya 1 hari saja. Setelah itu saya periksa tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, Dok. Gitu. Apakah itu beresiko ya, Dok? Dan bagaimana tips untuk menjaga kehamilan agar sehat selalu sampai persalinan? Terima kasih untuk Ibu Eksanti. Ya, Ibu Eksanti. Jadi ini kehamilan yang kedua, di mana yang pertama dikuret ya karena tidak berkembang. Sekarang usia kandungan sudah 5 bulan. Memang dengan usia kandungan sekitar 5 bulan ini, di mana ari-arinya sudah terbentuk sempurna, di mana mengeluarkan kadar progesteronnya sudah bagus, baik. Harapannya kadar progesteron itu cukup kuat untuk
mencegah persalinan prematur. Sedangkan pada usia kandungan ibu 15-17 minggu kemarin keluar flek sedikit, itu sebetulnya sudah merupakan ancaman dari keguguran. Tapi bersyukur 1 hari saja dan sudah berhenti. Sarannya aktivitasnya sedikit dikurangi ya, dibatasi aktivitasnya. Kalau sudah terasa perutnya mulus-mulus atau kenceng, segera istirahat. Itu. Oke, baik. Berarti dibatasi dulu ya dok ya. Banyakin istirahat gitu ya dok. Oke, baik dokter. Wah, oh ini baik. Apa ada cara dok untuk mencegah supaya tidak terjadi hamil kosong? Ya, Ibu Zakia. Jadi hamil kosong itu tidak bisa dicegah. Itu penyebabnya karena kelainan genetik ya. Jadi tidak bisa dicegah. Kita hanya bisa mendeteksi. Tidak ada vitamin atau makanan untuk mencegah terjadinya hamil kosong. Jadi memang harapannya sebelum untuk program hamil, paling tidak untuk ibunya sudah dapat nutrisi vitamin dulu, minimal asam folat, sama multivitamin dan mikronutrien. Tuh. Jadi dicegahnya itu dengan kita makan sehat gitu juga ya dok ya? Atau tadi minum vitamin gitu ya? Oke. Baik bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya masih dipersilahkan untuk pertanyaannya bunda. Iya. Oke, dari tadi ini ya dokter ya, untuk hamil kosong ini masih menjadi banyak pertanyaan ya dok ya. Oke, kalau untuk kelainan genetik seperti itu, sebaiknya bagaimana ya dok ya kita untuk menyikapinya gitu dok? Kalau kelainan genetik itu kan kita nggak bisa nyegah ya. Jadi kita persiapkan dulu. Jadi kalau mau berencana untuk hamil itu paling enggak baik untuk ibu maupun pasangannya itu kita berikan multivitamin. Jadi supaya tujuannya pada ibu kualitas sel telurnya yang dikeluarkan itu bagus, baik. Jadi siap untuk dibuahi sperma dari suami. Dan sebaliknya suami diberikan multivitamin itu juga untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sperma yang dihasilkan pasangannya sehingga dapat membuahi sel telurnya dengan baik. Harapannya fertilisasinya terjadi dengan baik, perkembangannya sempurna, tidak terjadi kelainan di kehamilannya. Tuh. Oke, baik. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Oke, dari Bunda Nur Angzali. Selamat siang dok, mohon izin bertanya. Saya 2 kali melahirkan dengan proses sesar. Yang kelahiran kedua kemarin ada ditemukan kista ovarium. Kemudian dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi karena berisiko. Lantas kalau saya hamil lagi, risiko apa dok yang bisa saya dapatkan? Dan kalau boleh hamil, jaraknya berapa tahun baru boleh hamil kembali dok? Terima kasih untuk Ibu Nur Angsali. Jadi biasanya dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi yang ketiga itu kan ada alasannya ya. Apakah satu, resiko kehamilan berikutnya tinggi, satu. Apakah yang kedua, saat operasi yang kedua terjadi perlengketan hebat. Apakah pada operasi yang kedua dinding rahimnya sangat tipis sehingga nanti kalau hamil yang ketiga resiko terjadinya pecah rahimnya semakin meningkat. Apakah operasi yang terakhir itu terjadi perdarahan hebat dan lain sebagainya. Jadi
dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi itu pasti ada alasannya. Nah, itu yang bisa tahu ini kenapa kok nggak boleh hamil itu dokter yang nanganin ya. Tapi kalau cuman gara-gara ada kista, masih boleh ibu hamil lagi. Memang semakin banyak operasinya, resikonya semakin tinggi. Baik resiko perdarahan, resiko perlengketan, resiko nyeri, resiko penyembuhannya semakin lama, resiko infeksi, resiko resiko rahimnya pecah saat proses kehamilannya meningkat. Jarak amannya memang disarankan lebih dari 2 tahun dari hamil sebelumnya. Itu. Oke, jadi 2 tahun gitu ya dok ya, 2 tahun dan masih bisa kalau menginginkan untuk hamil kembali gitu ya dok. Oke, baik, baik. Sudah saya bacakan semua untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tommy untuk sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Nah, terima kasih atas jawabannya, Dok. Semoga kehamilan saya sehat selamat sampai persalinan nanti dan sukses selalu untuk Dokter Tommy dan Rumah Sakit Hermina Solo. Amin. Ya, sehat selalu Bunda Zakia. Oke, dari tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini nanti akan kita pilih untuk 5 penanya terbaik dan nantinya akan diberikan voucher. Ini ada voucher untuk ANC dengan Dokter Tommy. Nah, mungkin nanti ini bisa kita bacakan ya dokter ya untuk pemenangnya. Bisa langsung dibacakan ya dokter ya? Oke, baik. Ya, ini belakangan aja, Oke, ini sudah ada listnya ya bunda-bunda. Oke, baik. Langsung kita bacakan untuk 5 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher dari Dr. Tommy dan Rumah Sakit Hermina Solo. Untuk yang pertama adalah Nyonya Zakia. Wah, selamat untuk Nyonya Zakia. Oke, untuk yang kedua ada dengan Nyonya Septia Wulandari. Masih ada ya Bunda ya? Iya. Selamat Nyonya Septia Wulandari. Nanti akan kita hubungi ya Bunda. Oke, untuk yang pemenang ketiga adalah Nyonya Shebi Imani. Ya, Nyonya Shebi Imani, selamat untuk Nyonya Shebi Imani. Oke, untuk yang keempat ya Bunda. Oke, untuk yang keempat ada dengan Nyonya Eksanti. Selamat Nyonya Eksanti. Oke, untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir ada dengan Nyonya Ligia. Nyonya Ligia masih ada ya? Oke, untuk Nyonya Ligia, selamat Nyonya Ligia Mahrestu. Selamat Bunda, untuk 5 orang penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh Rumah Sakit Hermina Solo dan akan diberikan voucher
ANC dengan Dokter Tommy gitu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda sekalian yang masih bergabung dan terima kasih juga untuk Dokter Tommy. Terima kasih dokter untuk ilmunya pada siang hari ini. Oke, dokter mungkin bisa foto dulu ya dari bunda-bunda, mungkin ada yang bisa membuka kameranya. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, monggo. Iya, wah ada Bunda Shebi Mani, Bunda, sehat Bunda? Oke, wah ada Bunda Septia Wulandari sudah bergabung. Selamat siang Bunda. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Dokter Tommy dari Rumah Sakit Hermina, dari Bunda Eksanti. Ya, sama-sama Bunda Eksanti. Wah, ini sudah ada Bunda Murtini. Selamat siang Bunda Murtini. Oke, baik. Kita mulai foto bersama, Jeh. 1, 2, senyum, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Coba ini. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak untuk bunda-bunda sekalian. Terima kasih sekali lagi juga untuk Dokter Tommy. Semoga ilmunya bermanfaat dan vouchernya juga bermanfaat. Mohon maaf apabila saya, Naura, sebagai moderator ada salah kata. Mungkin ini kan sudah ada grupnya, deh. Nanti dari bunda-bunda apabila ingin sharing-sharing ya, sharing-sharing soal kehamilan ataupun persalinan, boleh nanti dihidupkan, deh. Grupnya nanti boleh kita sharing-sharing bersama gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.